Anda kembali menyaksikan kabar pagi pemirsa. Kejaksaan Agung menemukan uang hampir senilai 1 triliun rupiah dan emas batangan sebanyak 51 kg saat menggeledah kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar. Inilah rekaman gambar eksklusif saat Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kediaman Zaro Frikar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Penyidik kaget saat mendapati adanya berbagai pecahan mata uang asing yang jika dikonversi bernilai 920 miliar atau hampir 1 triliun rupiah. Selain itu, terdapat juga emas batangan sebanyak 51 kg. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar mengungkapkan uang sebanyak itu merupakan gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung. Uang yang disita dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing. Uang yang ditemukan penyidik Kejagung ini merupakan hasil pengurusan perkara selama Zaro Frikar aktif di Mahkamah Agung pada tahun 2012 hingga 2022. Zaro Frikar ditangkap terkait kasus dugaan suap vonis bebas kasus Ronald Tanur. Ia ditangkap di Jimbaran, Badung, Bali pada hari Kamis. Kejaksaan Agung menangkap seorang mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar yang diduga menerima suap untuk mengurus kasasi kasus Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menemukan uang dan emas batangan senilai total 1 triliun rupiah dari penggeledahan. Kejaksaan Agung menunjukkan harta sitaan sebagai bukti terbaru dalam pengembangan perkara dugaan suap vonis bebas kasus Ronald Tanur. Kejaksaan Agung mengungkapkan jaksa menangkap Zaro Frikar yang merupakan mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Zaro diduga terlibat penyuapan bersama pengacara Ronald Tanur bernama Lisa Rahmat. Lisa Rahmat meminta Zaro agar mengupayakan Hakim Agung tetap memutuskan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasi. Lisa Rahmat menjanjikan 5 miliar rupiah untuk 3 Hakim Agung serta 1 miliar rupiah untuk Zaro. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, di dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Dalam penggeledahan di rumah Zaro, Kejaksaan Agung menemukan bukti gratifikasi perkasa di Mahkamah Agung. Jumlah sitaan lebih dari 1 triliun rupiah, yaitu senilai 920 miliar rupiah dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, serta emas batangan seberat 51 kg. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dan berikut kami sajikan sepak terjang Zaro Frikar, tersangka suap kasasi Ronald Tanur yang ternyata tahun ini memproduksi film Sang Pengadil. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca disitanya uang senilai hampir 1 triliun rupiah dan emas sebanyak 51 kg batangan dari kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, sudah bersama kami reporter TV One Yulinda Tridewi. Selamat pagi Yulinda, silakan dengan laporan Anda.
Betul sekali, pada 24 Oktober kemarin, ini hari Kamis tepatnya, penyidik dari Kejaksaan Agung ini telah menyita sejumlah uang bersenilai 920 miliar beserta dengan emas batangan ini hampir 51 kg di kediaman Zarof Richard yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Nah, memang pemirsa, ini terkait pemufakatan, penggeledahan ini terkait pemufakatan kasus suap atas kasus Ronald Tanur, di mana memang terungkapnya Zarof Richard ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus suap terhadap 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, memang jika kita breakdown ini pemirsa, bahwa Ronald Tanur ini telah melakukan pembunuhan terhadap Dini Sera yang merupakan kekasihnya pada waktu itu, pada Oktober 2023 yang lalu. Kemudian juga dalam proses persidangan, Ronald Tanur melalui kuasa hukumnya ini diduga melakukan suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang pada saat itu memang mengurusi sidang dari Ronald Tanur itu sendiri. Kemudian juga pemirsa, selain 3 hakim, kuasa hukumnya juga mencoba melakukan suap kepada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi melalui Zarof sebagai maklarnya. Di mana keterlibatan Zarof dalam kasus ini berawal dari kuasa hukum Ronald Tanur, yaitu Lisa, yang berusaha menghubungi Zarof ini untuk pengurusan perkara kasasi kasus Ronald Tanur, di mana Lisa menyerahkan dana pengurusan perkara untuk disampaikan kepada majelis hakim senilai 5 miliar, dengan 1 miliarnya ini diterima Zarof sebagai jasa. Dalam hal ini juga Zarof dijerat pasal 5 ayat 1 Jungto, pasal 15 Jungto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta pasal 12B Jungto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kembali ke Anda, Felicia, di studio. Laporan Anda, selamat bertugas kembali.